Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bino Wahyu Pratidina dari Ilmu Kelautan kelas C. Di sini aku akan mengolah data tentang NFK atau nutrien klorofil. Sebelumnya kita akan membuka di bagian Koch dan Marine Copernicus. Untuk pertama kita membuka Koch dan kita akan mendata atau memetakan tempat yang akan kita olah data tersebut. Untuk sebelumnya kita harus membuka base map dan kita mengklik global custom map. Jika udah, kita arahkan petanya ke laut yang akan kita olah data. Nah, di sini aku akan mengolah data laut seram. Kita klik di bagian kotak ini untuk memberikan koordinat. Nah, di sini aku mengotaki atau memberi kotak di bagian yang terdekat dengan pantai. Kenapa? Karena di sini adalah tempat di mana kadar nutrien yang ada di laut itu lebih besar, karena nutrien tersebut terdapat dari limbah atau sampah-sampah, yaitu yang mengandung zat kimia. Nah, kemudian kita salin koordinat tersebut ke Marine Copernicus. Untuk membuka Marine Copernicus, kita memilih data di bagian sini. Nah, kemudian kita milih di Marine Variables, yaitu kita memilihnya Nutrients. Nah, jika sudah, kita memilih di bagian yang paling atas di pojok yang kiri, bagian pertama. Kita klik, kemudian kita download di sini. Kita klik. Nah, kemudian kita pilih untuk memilih data produknya, kita pilih yang Nutrients Daily. Yang Nutrients Daily yang sini. Kemudian kita taruh koordinat-koordinat ini yang ada di Koch, kita salin.
Nah, setelah kita salin koordinatnya, kita ubah tanggalnya, yaitu dari tanggal Januari tanggal 1 tahun 2025. Dan yang di sini untuk selanjutnya kita ubah Januari tanggal 31 yang di bagian to. Kemudian untuk depth range atau kedalamannya yang di bagian from kita tetap memakai 0,49, tetapi yang di bagian to kita menggunakan 34.43. Nah, jika sudah, kita download langsung. Jika sudah, kita bisa langsung buka filenya. Kita ubah nama filenya dulu, yaitu NFK Januari. Enter. Dan kita taruh filenya itu ke dokumen agar lebih mudah kita temukan filenya. Jika sudah, kita langsung ke ODV atau Ocean Data View yang sudah kita download. Kemudian kita bisa mengklik di bagian pojok sini file, kemudian kita klik open. Nah, kita bisa memilih file yang sudah kita download tadi, yaitu NFK Januari. Kemudian kita klik open, kemudian kita next yang di bagian sini, kemudian next lagi. Nah, di bagian sini kita pilih time, kemudian kita next, kemudian di bagian sini kita ubah di bagian depth 16, kita klik dan kita klik subset dimension dan kita pilih 0, klik 0 di bagian sini dan kita klik di bagian last yang ada tanda panahnya dan kita klik OK, kemudian finish. Kemudian kita ubah datanya, yaitu NFK Januari, kemudian kita klik OK. Nah, di sini bisa dilihat untuk terkena pantai di sini, dan di sini sudah menjorok ke laut. Terus selanjutnya kita klik di bagian gambar, klik kanan di bagian gambar, kemudian kita klik properties. Nah, kemudian kita klik layers, kemudian kita pilih atau menceklis land topography dan draw color bar, kemudian kita klik OK. Jika sudah seperti ini, kita bisa mengklik kanan bagian luar gambar, kemudian kita pilih layout,
dan kita klik layout template dan kita pilih one surface windows. Nah, maka warnanya akan seperti ini. Kemudian kita klik di bagian dalam gambar, kemudian kita klik properties, kemudian kita klik display style. Nah, di sini kita memilih grid fill yang diva grading. Kemudian kita uncheck list di bagian head bed estimate. Kemudian kita klik OK. Nah, warnanya akan seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya kita bisa mengklik kanan pada gambar dan kita klik extras. Kemudian kita klik animation. Kemudian kita klik ISO surface. Kemudian kita klik OK. Dan di sini kita gantikan namanya itu NFK Januari. Kemudian kita simpan di bagian dokumen. Kita tunggu. Nah, kemudian kita klik OK. Kemudian di sini kita bisa kita klik properties dan kita bisa memberikan contours. Kita klik contours. Kemudian kita klik tanda panah yang ada di sini. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, hasilnya akan seperti ini. Warna pada peta menunjukkan perbedaan konsentrasi nutrients di laut. Nah, bukan warna laut yang sebenarnya ini. Warna ungu dan biru menandakan nilai nutrien yang rendah. Sedangkan warna hijau sampai warna kuning menandakan nilai nutrien yang sedang. Dan warna merah hingga ke atas menandakan nilai nutrien yang tinggi. Skala warna di samping peta berfungsi sebagai acuan angka dari setiap warna, sehingga semakin merah warnanya, semakin tinggi kadar nutriennya. Maka dari itu, kita harus memilih atau memetakan di tempat yang terdekat dengan pantai. Kita bisa lihat di sini kadar nutrien dekat pantai lebih tinggi daripada kadar nutrien yang di luar lepas pantai. Dikarenakan nutrien itu dihasilkan dari zat-zat kimia atau limbah-limbah seperti deterjen dan mungkin yang biasa kita gunakan. Sehingga semakin merah warnanya berarti semakin tinggi kadar nutriennya yang di wilayah tersebut. Hal ini berkaitan dengan
klorofil. Nah, karena nutrien yang tinggi akan menjadikan makanan bagi fitoplankton, sehingga jumlah fitoplankton itu akan bertambah dan klorofilnya juga akan meningkat. Sebaliknya, jika warna biru hingga keunguan itu mendominasi nutriennya atau nutrien di situ lebih kecil, sehingga klorofil dan fitoplankton yang ada di luar pantai bisa dibilang sedikit atau hampir tidak ada gitu. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dino Wahyu Pratidina dari Ilmu Kelautan kelas C. Di sini aku akan mengolah data tentang NFK atau nutrien klorofil. Sebelumnya kita akan membuka di bagian GOTS dan Marine Copernicus. Nah, untuk pertama kita membuka GOTS dan kita akan mendata atau memetakan tempat yang akan kita olah data tersebut. Untuk sebelumnya kita harus membuka base map dan kita mengklik global custom map. Jika udah, kita arahkan petanya ke laut yang akan kita olah data. Nah, di sini aku akan mengolah data laut seram. Kita klik di bagian kotak ini untuk memberikan koordinat. Nah, di sini aku mengotaki atau memberi kotak di bagian yang terdekat dengan pantai. Kenapa? Karena di sini adalah tempat di mana kadar nutrien yang ada di laut itu lebih besar, karena nutrien tersebut terdapat dari limbah atau sampah-sampah, yaitu yang mengandung zat kimia. Nah, kemudian kita salin koordinat tersebut ke Marine Copernicus. Untuk membuka Marine Copernicus, kita memilih data di bagian sini. Nah, kemudian kita milih di Marine Variables, yaitu kita memilihnya Nutrients. Nah, jika sudah, kita memilih di bagian yang paling atas di pojok yang kiri, bagian pertama. Kita klik, kemudian kita download di sini. Kita klik.
Nah, kemudian kita pilih untuk memilih data produknya, kita pilih yang nutrients daily. Yang nutrients daily yang sini. Kemudian kita taruh koordinat ini yang ada di plots, kita salin. Nah, setelah kita salin koordinatnya, kita ubah tanggalnya, yaitu dari tanggal Januari tanggal 1 tahun 2025. Dan yang di sini untuk selanjutnya kita ubah Januari tanggal 31 yang di bagian to. Kemudian untuk depth range atau kedalamannya yang di bagian from, kita tetap memakai 0,49, tetapi yang di bagian to kita menggunakan 34.43. Nah, jika sudah, kita download langsung. Jika sudah, kita bisa langsung buka filenya. Kita ubah nama filenya dulu, yaitu NFK Januari. Enter. Dan kita taruh filenya itu ke dokumen agar lebih mudah kita temukan filenya. Jika sudah, kita langsung ke ODV atau Ocean Data View yang sudah kita download. Kemudian kita bisa mengklik di bagian pojok sini, file. Kemudian kita klik open. Nah, kita bisa memilih file yang sudah kita download tadi, yaitu NFK Januari. Kemudian kita klik open. Kemudian kita next yang di bagian sini. Kemudian next lagi. Nah, di bagian sini kita pilih time. Kemudian kita next. Kemudian di bagian sini kita ubah di bagian depth 16. Kita klik dan kita klik subset dimension. Dan kita pilih 0, klik 0 di bagian sini. Dan kita klik di bagian last yang ada tanda panahnya. Dan kita klik OK. Kemudian finish. Kemudian kita ubah datanya, yaitu NFK
Januari. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini bisa dilihat untuk terkena pantai di sini, dan di sini sudah menjorok ke laut. Terus selanjutnya kita klik di bagian gambar, klik kanan di bagian gambar. Kemudian kita klik properties. Nah, kemudian kita klik layers. Kemudian kita pilih atau men-checklist land topography dan draw color bar. Kemudian kita klik OK. Jika sudah seperti ini, kita bisa mengklik kanan bagian luar gambar. Kemudian kita pilih layout, dan kita klik layout template, dan kita pilih one surface windows. Nah, maka warnanya akan seperti ini. Kemudian kita klik di bagian dalam gambar. Kemudian kita klik properties. Kemudian kita klik display style. Nah, di sini kita memilih grid fill yang diva grading. Kemudian kita unchecklist di bagian head bed estimate. Kemudian kita klik OK. Nah, warnanya akan seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya kita bisa mengklik kanan pada gambar dan kita klik extras. Kemudian kita klik animation. Kemudian kita klik ISO surface. Kemudian kita klik OK. Dan di sini kita gantikan namanya itu NFK Januari. Kemudian kita simpan di bagian dokumen. Kita tunggu. Nah, kemudian kita klik OK. Kemudian di sini kita bisa kita klik properties, dan kita bisa memberikan contours. Kita klik contours. Kemudian kita klik tanda panah yang ada di sini. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, hasilnya akan seperti ini. Warna pada peta menunjukkan perbedaan konsentrasi nutrients di laut. Nah, bukan warna laut yang sebenarnya ini. Warna ungu dan biru menandakan nilai nutrien yang rendah. Sedangkan
warna hijau sampai warna kuning menandakan nilai nutrien yang sedang, dan warna merah hingga ke atas menandakan nilai nutrien yang tinggi. Skala warna di samping peta berfungsi sebagai acuan angka dari setiap warna, sehingga semakin merah warnanya, semakin tinggi kadar nutriennya. Maka dari itu, kita harus memilih atau memetakan di tempat yang terdekat dengan pantai. Kita bisa lihat di sini kadar nutrien dekat pantai lebih tinggi daripada kadar nutrien yang di luar lepas pantai. Dikarenakan nutrien itu dihasilkan dari zat-zat kimia atau limbah-limbah seperti deterjen dan mungkin yang biasa kita gunakan. Sehingga semakin merah warnanya berarti semakin tinggi kadar nutriennya yang di wilayah tersebut. Hal ini berkaitan dengan klorofil. Nah, karena nutrien yang tinggi akan menjadikan makanan bagi fitoplankton, sehingga jumlah fitoplankton itu akan bertambah dan klorofilnya juga akan meningkat. Sebaliknya, jika warna biru hingga keunguan itu mendominasi nutriennya atau nutrien di situ lebih kecil, sehingga klorofil dan fitoplankton yang ada di luar pantai bisa dibilang sedikit atau hampir tidak ada gitu. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.